Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas text mining menggunakan Orange. Kelompok anggotanya adalah saya, Nuroma Febrianti, ada Hazal, Raihan, Lukman, Muhammad Arif, Nikita Rosa, Nuri Aprilianti. Nah, pembahasan yang akan kita bahas adalah definisi text mining, metode text mining, pengenalan Orange, metode text mining pada Orange, langkah penggunaan, dan contoh penggunaan Orange-nya sendiri. Ya, pembahasan yang pertama itu mengenai text mining ya. Jadi text mining itu sebenarnya sama seperti data mining. Hanya saja text mining ini lebih kepada data tekstual, data teks yang berbentuk teks. Maksudnya yaitu dengan menganalisis suatu teks untuk mendapatkan pengetahuan dari teks tersebut dengan mempelajari pola-pola yang menarik dan berarti yang ada di teks tersebut. Jadi ada pengetahuan yang bisa diambil hanya dengan bukan dengan hanya membaca teks saja, tapi harus dengan menganalisis teks tersebut, kemudian melihat pola-pola teks yang ada. Kalau menurut Van itu text mining itu merupakan proses pengambilan pola-pola menarik dan berarti untuk mengeksplorasi pengetahuan dari sumber data teks, yaitu atau data semi struktur dan data yang tidak terstruktur ya. Kemudian sumber data teks itu dapat berupa email, chat, SMS, surat kabar, artikel jurnal, atau review produk, dan lain sebagainya, termasuk juga record organisasi. Lalu text mining juga nama lainnya atau istilah lain itu ada text data mining, knowledge discovery from textual databases, atau analysis of intelligent text. Kemudian text mining itu merupakan bidang multidisiplin. Next. Selanjutnya, berikut ini merupakan diagram Venn yang menunjukkan text mining itu bidang multidisiplin. Kita bisa lihat di sini pembahasan seperti misalnya information retrieval itu merupakan bahasan dari database ya yang dibahas juga di dalam text mining. Kemudian dokumen clustering, dokumen classification itu merupakan pembahasan dari data mining yang dibahas juga di dalam text mining, dan seterusnya ya, mulai information extraction, natural language processing, concept extraction, serta web mining. Next. Selanjutnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Nuri. Terima kasih. Selamat pagi semua. Aku lagi presentasi. Selanjutnya saya Nuri Aprilianti akan menjelaskan tentang metode text mining yang terdiri dari pertama term-based method atau metode berbasis istilah, yang kedua phrase-based method atau metode berbasis frasa, yang ketiga concept-based method atau metode berbasis konsep, dan yang terakhir adalah pattern taxonomy method, yaitu metode pola taksonomi. Yang pertama, metode berbasis istilah adalah metode menganalisis teks atau dokumen berdasarkan istilah yang terkandung di dalamnya. Istilah tersebut mungkin memiliki beberapa nilai atau makna dalam suatu konteks. Setiap istilah dikaitkan dengan nilai atau dikenal sebagai bobot. Kemudian, yang kedua, metode berbasis frasa. Seperti namanya, metode ini menganalisis berdasarkan frasa yang membawa lebih banyak informasi daripada satu istilah. Frasa tersebut adalah kumpulan istilah semantik, lebih deskriptif dan tidak ambigu dibandingkan sebuah istilah. Yang ketiga, metode berbasis konsep. Dalam metode berbasis konsep ini, istilah-istilah diprediksi atau ditebak pada tingkat kalimat atau dokumen. Daripada analisis istilah tunggal, model ini mencoba menganalisis istilah pada tingkat dokumen atau kalimat dengan menemukan istilah pencocokan yang signifikan secara tepat.
Dan yang terakhir, metode pola taksonomi. Metode pola taksonomi merupakan metode yang menganalisis teks atau dokumen berdasarkan pola, yaitu hubungan antar istilah membentuk taksonomi yang berstruktur mirip pohon. Pendekatan berbasis pola dapat meningkatkan akurasi sistem untuk mengevaluasi bobot istilah karena pola yang ditemukan lebih spesifik daripada keseluruhan dokumen. Selanjutnya, ada metode text mining pada Orange. Ada 4, yaitu data understanding, pre-process text, clustering data, dan web scraping. Selanjutnya. Ya, berikutnya pembahasan Orange Data Mining ini sebenarnya pembahasan oleh teman kita Hazel, cuman karena ada halangan untuk tidak bisa hadir, jadi saya yang akan membahas. Orange Data Mining ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh University Ljubljana ya, dengan target menghadirkan sebuah aplikasi untuk mengolah data secara visual tanpa perlu pengalaman membuat program sebelumnya. Orange sendiri bisa didefinisikan sebagai software open source karena software ini ini software yang kode sumbernya terbuka untuk diupdate, dipelajari, diubah, dan disebarluaskan. Untuk pengolahan data analitik atau data mining yang akan Anda perlukan menganalisis suatu data. Dengan menggunakan software Orange Data Mining, kita dapat menganalisis suatu data penelitian, teks berita, teks opini masyarakat, teks program kerja, dan lain sebagainya. Jika dibandingkan dengan software data mining lainnya, Orange mempunyai keunggulan dalam hal visualisasi atau yang biasa disebut visual programming, dan dengan mudah dipergunakan karena berbasis GUI ya. Next. Kemudian di dalam software Orange menyajikan banyak widget yang diletakkan pada canvas drawing board. Selain widget, Orange juga menyediakan beberapa add-on atau modul untuk problem pada domain-domain tertentu seperti text mining atau text analytic, bioinformatik, network data atau social network, model maps, prototypes, proses, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh data analisis menggunakan Orange. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah penggunaan pengambilan Orange. Nah, untuk tampilan utama sudah dijelaskan dari kelompok sebelumnya. Biasanya kalau untuk pertama kali buka, dia tidak sebanyak fiturnya nggak sebanyak yang ada sekarang. Untuk mendapatkan fitur text mining harus menambahkan add-on. Nah, add-on ini ada di option di bar paling atas. Lalu yang kedua, kita milih add-on dan tandai teks dan text-able-nya. Kemudian download. Dan hasilnya akan yang sudah ada di tampilan sebelumnya. Nah, habis itu kita akan memakai untuk prosesnya sendiri ada nama text preprocess text. Nah, nanti di fitur di dalam preprocess text hasilnya akan ditampilkan melalui visualisasi data melalui word cloud, metadata melalui corpus viewer. Lalu kita bisa melihat sentimen, melihat opini, apakah opini tersebut dari sebuah tweet positif, negatif, atau netral menggunakan sentimen analisis. Dan yang terakhir adalah kita bisa melihat emosi dari pengguna dengan memakai tweet profiler. Nah, untuk teksnya, text mining kelompok kami menggunakan Twitter. Nah, Twitter sendiri punya fitur namanya APK. Nah, APK itu apa? APK itu adalah sebuah tanda pengenal dari proyek yang kita buat yang berisikan kode unik. Fungsinya, gunanya adalah untuk membuat kita bisa memakai fitur dari
sebuah situs sosial media atau website, dia memberikan akses login dengan menyambungkan kode antar developer atau antar platform satu dengan platform lain. Contohnya adalah saya akan memakai kata kuncinya adalah digital libraries, dan juga bisa menggunakan hashtag digital library. Ini bisa kata kuncinya bisa lebih dari satu. Terus menggunakan English language, dan dengan maksimal tweets-nya ada 1.200 kata. Yang hasilnya ini ada tweets output-nya ada 920 yang membahas tentang digital library, dan hashtag digital library. Nah, selanjutnya ada namanya preprocessed text. Nah, untuk preprocessed text ini kita itu berkaitan dengan filter-filter kata-kata yang ingin kita tampilkan. Ada sebelumnya setelah dikumpulkan itu ditransformasi dulu kata-katanya menjadi tulisan kecil dan menghilangkan URL. Nah, lowercase ini mengubah semua tulisan menjadi lebih kecil. Remove accent itu menghapus aksen-aksen yang ada di dalam sebuah tweetan, dan juga menghapus URL memakai remove URL. Nah, tokenisasi ini adalah memfilter kata-kata. Biasa saya akan memakai regex. Yang terakhir, ada namanya filtering. Filtering itu memfilter kata-kata yang tidak meaningless. Itu ada stop words. Nah, stop words ini bisa kalian masukkan memakai notepad. Nah, nanti kalian bisa isikan di sebelahnya stop words ini. Lalu ada regifs. Regifs itu menghapus kata-kata atau kata-kata yang menempel pada tanda baca atau tanda baca, misalkan titik, koma, titik dua, titik koma, dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada normalisasi. Normalisasi kami menggunakan word name lemmatizer. Nah, ini adalah hasil yang akan ditampilkan melalui visualisasi data dengan word cloud. Jadi untuk digital library sendiri yang keluar adalah library, digital, image, book, dan seterusnya melalui tampilan ini. Nah, ini ada metadatanya. Jadi kita bisa melihat apa aja yang diambil. Kita bisa lihat kontennya, bisa lihat tanggalnya, bahasa, likes-nya atau retweet, followers penggunanya, hingga token dan teksnya sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah kita menganalisis opini pengguna. Pertama, kita ke sentimen analisis. Sentimen analisis ini kita memakai Fodder. Nah, lalu setelah kita udah memilih Fodder, kita filter untuk tampilannya melalui cell column. Kalian bisa milih apa aja yang mau ditampilin. Selain author, itu kalian ada tanda panahnya, biasanya bisa kalian pencet dulu. Ya benar, kalian milih dulu mau di atributnya apa. Baru nanti kalian bisa milih berdasarkan tanda panah di sini, atau di atas atau yang mau di bawah. Dan hasilnya adalah ini. Untuk positif biasanya nilainya itu lebih dari 0. Untuk netral biasanya nilainya sama dengan 0, dan negatif ada kurang dari 0. Jadi di sini kita bisa lihat nilai positif, negatif, netral. Hasilnya kita bisa melihat melalui komponennya sendiri. Nah, selanjutnya kita bisa melihat emosi pengguna melalui tweet profile. Pertama adalah kalian buka widget tweet profiler, lalu pilih atributnya apa, bisa konten atau yang lain, dan juga emosinya. Ada Ekman, ada Pumos, dan sebagainya. Nah, lalu sama seperti sebelumnya, kita bisa memilih kalau atribut-atribut yang kita ingin tampilkan melalui select columns. Dan kali ini saya akan memakai number of likes, number of retweets, dan author. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi untuk digital library, sebagian besar merasa senang, yang kedua bisa terkejut, dan terakhir ketakutan, dan seterusnya. Seperti itu.
Oke, langsung aja ya untuk contoh penggunaan Orange-nya. Untuk kata kunci yang kami pilih itu adalah artificial intelligence dan hashtag artificial intelligence, maksimum artisnya juga sama seperti sebelumnya, dan memakai bahasa Inggris. Lalu kita menyaring kata-kata yang tidak diperlukan. Ini stepnya sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan ini adalah hasilnya. Untuk artificial intelligence sendiri yang keluar adalah yang sering dibahas oleh pengguna-pengguna Twitter adalah intelligence, artificial, AI, artificial intelligence, learning, teknologi, machine, data, machine learning. Dan ini adalah hasil metadatanya sendiri. Ada sampai banyak, kita bisa lihat tweet ada berapa, likes ada berapa, ada followersnya data lebih banyak, ada 19 ribuan. Dan sekarang kita menyaring opini-opini apa aja yang dikeluarkan. Yang pertama ada namanya kita melalui step sentiment analysis yang dengan Sherlock Holmes yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan ini hasilnya. Untuk totalnya sendiri, sebagian opini cenderung positif dan beberapa yang sedikit yang negatif dan ada yang netral. Dan juga untuk melihat emosi penggunanya sama seperti step sebelumnya yang sudah dijelaskan. Dan hasilnya adalah untuk artificial intelligence ini yang dibahas, pengguna yang merasa senang, terus ada yang terkejut dan juga ketakutan. Ada sebagian yang merasa sedih, marah, dan juga disgust. Sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih.